para pemirsa, ketemu lagi dengan channel suyanto.id. Ini merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, dan juga sekaligus menjadi channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini kita akan berbicara seputar kesehatan holistik bersama tokohnya, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah ahli ilmu faal manusia dan juga dosen dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, kali ini berada pada episode 93. Jadi saudara yang sangat-sangat kepo terhadap judul-judul yang lalu bisa klik di tautan konten ini. Dan tentu saja kalau video ini sampai ke gadget Anda semua, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan konten ini kepada sanak saudara supaya mempunyai pengetahuan tentang bagaimana bisa hidup sehat secara holistik. Nah, apa yang akan kita bicarakan kali ini adalah fenomena keringat dingin. Jadi keringat dingin itu pasti dialami oleh semua orang. Apakah dalam keadaan berjuang melawan penyakit ataukah berjuang melawan tantangan yang dihadapi. Saya ketika ujian disertasi di Amerika, sebentar, dalam waktu 3 menit keringat dingin, des. Setelah itu sadar kembali. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok, ini fenomena keringat dingin. Keringat dingin itu sebetulnya keringatnya panas tapi rasanya dingin, dan kadang-kadang keringatnya jagung-jagung. Alhamdulillah. Atau pada waktu orang hampir sakit flu, itu kadang-kadang menjelang sembuh itu kok ada rasa keringat dingin juga. Fenomena apa dok? Itu mekanisme apa di dalam tubuh terjadi keringat dingin dok? Baik. Matur nuwun, Prof. Jadi pada prinsipnya kalau kita kembali ke basic konsep, Prof, Oke. kehidupan individu itu kan hanya dibagi dua loh. Ya. Yang pertama adalah rest and digest. Rest and digest ya. Istirahat dan pencernaan, Ya. mengolah makanan. Yang kedua adalah fight or flight, Ya. menyerang atau lari Menyerang. ketakutan. Ya, ketakutan. Nah, kalau yang mendasari keringat ini sebetulnya, Prof, itu yang ke arah fight or flight tadi. Oke. Tetapi yang paling menarik, Prof, kita tidak bisa menerjemahkan begitu sederhana saja, tapi sedikit agak kompleks. Kalau tubuh kok sampai berkeringat, Prof, Ya. berarti kita harus berpikir ini lingkungan dalam atau lingkungan luar yang memicu. Sekarang yang paling mudah di Jogja ini panas ini, Prof. Panas, ya. Ini perlu didinginkan dengan radiator atau kelenjar keringat yang ada di sekujur tubuh, sehingga yang terasa adalah keringat yang anget, Prof. Anget, ya. Ya, dan kita harus bersyukur loh, Prof. Ini kok saya keringetan terus itu ya. Ini bersyukur. Jadi jangan malah kita istilahnya tidak berkenan, Ya, ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah di dalam melindungi tubuh kita, ya. Sehingga nanti suhu tubuh itu bisa dipertahankan dalam apa istilahnya Optimal. optimal, Ya. Tidak terlalu panas. Karena panas maka proses metabolisme akan berhenti, Prof. Dan akan bisa mengarah kepada kematian, Prof. Wow. Jadi keringat anget itu pun bisa menuju kepada kematian. Apalagi keringat dingin loh, Prof. Alhamdulillah, Prof, ini survive ini ya. Hanya beberapa saat terus bisa hilang.
Oke. Nah, keringat dingin ini Prof sebetulnya yang mengaktifkan adalah apa yang kita namakan saraf simpatis, Prof. Simpatis ya. Saraf simpatis itu sebetulnya mengindikasikan adanya bahaya, Ya, danger, Prof. ya. Ya. Nggak sesuai namanya ya, Dok. Tidak sesuai, tidak simpatik malah. Simpatis. Ya. Kondisi danger, Prof. Ya. Dan yang paling menarik, Prof, serabut-serabut saraf dari saraf simpatis itu tidak sampai ke kulit, Prof. Oh, ya, ya. Iya. Jadi diwakilkan oleh saraf parasimpatis, Prof. Parasimpatik. Simpatik, parasimpatik ya. Parasimpatis yang tadi kaitannya dengan rest dan digest yang lebih bersifat sebagai preservasi untuk melindungi jangan sampai tubuh itu rusak. Ya. Ya. Dan saraf simpatis ini ekspresinya, Prof, itu diantaranya adalah freeze. 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 Kados Prof kagungan freezer, gitu. Iya, oke. Ya, 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 ya. Dingin, gitu. Top, Jadi macam orang top dong. dalam keadaan stres, Prof, Hmm, itu ada satu istilah ya, freeze tadi. Freeze. Dingin, mau ujian disertasi. Ini mau ujian hanya satu loh, Prof. Ya. Dari berbagai keahlian, aku iso jawab ora ya. Nah, jadi belum sudah ini tadi fight or flight itu loh ya. Nah, Hari. Maka ada doa yang menarik loh, Prof. ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkanlah saya dengan masuk yang benar. Akhrijni mukhraja sidqin, Ya. keluarlah dengan keluar yang benar, Prof. Oke. Waj'ali min ladunka sultanan nasiro. Ya, kita mohon pertolongan lah selama proses ujian tadi ya, Prof. Nah, inilah perlunya kita merasa aman, Prof. Jadi kalau kita merasa danger, itu yang keluar adalah keluar keringat yang dingin tadi, Prof. Ya, ya. Dan yang menarik, Prof, ketika orang mengalami serangan jantung, nah ini loh, Prof, Ya, ya. keringat dingin yang mengarah kepada life threatening, ya, Prof, ya. Ya, Oh, itu keluar keringat dingin sak jagung-jagung, Prof. ya. Jadi keringat dingin itu pun boleh ukurannya sejagung loh, Prof. Ya, ya. Tidak hanya keringat anget ketika kita habis olahraga, Prof. Ya, ya. Yang semacam ini lagi-lagi merupakan sinyal isyarat. Ya. Maka menurut saya loh, Prof, ini agak bergurau sedikit. Iya. Berbahagialah bagi yang tidak tahu. Loh, saya kok keringatnya sejagung-jagung, wis tolong dilapi. Padahal itu malaikat Israel sudah ada di sampingnya loh, Bro. Nah, ini bahaya sekali itu ya. Maka sekali lagi dalam kondisi semacam ini, Bro, pernapasan ini menjadi ujung tombak. Oh, jadi harus tarik nafas Tarik dalam. nafas dalam, lepaskan pelan-pelan dan tenang, Prof. Oh, Kenapa, Prof? Ya, saraf simpatis itu kan bekerja dalam kondisi danger, ya. Dalam kondisi danger, maka kita harus mohon perlindungan, ya, terhadap yang Maha Pencipta tadi. Jadi saraf, saya Dok, kira, saraf simpatis itu otonom atau diperintah otak, Dok? nah ini menarik, Bro sudah memberikan satu kata kunci, ya, kelebet subsistem saraf otonom, Bro. Otonom. Ya. Wah. Jadi ini kan subsistem sebetulnya. Karena tadi kan sudah disinggung-singgung parasimpatis Oh, nih. parah ya. Para itu artinya di samping, Bro. Ya, ya. Daripada kita memberi nama yang lain, nambah perbendaharaan kata, ya tambah para saja. Ya. Para itu di samping. Ya. Tapi yang tadi parasimpatis lebih ke arah preservasi, Bro. Reservasi. Jadi dia kalau ada bahaya langsung memberi peringatan itu, tidak perlu nunggu perintah otak. Betul, Bro. Jadi secara mandiri. Dan menurut saya, Bro, saraf otonom itu justru 90% loh, Bro. Wow. Jadi dalam tubuh kita. Wah. Oh, jadi banyak yang otonom ya. Kerja Tapi otak itu untuk merintah saraf-saraf itu tidak begitu banyak dong. leres. Jadi sekali lagi, Bro, betapa tubuh kita itu sangat istimewa Ya, bekerja tanpa nunggu dawuh, Prof. ya, 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 ya. Nah, Sofi, jantung sedang mengalami bencana kok. Terus pundi nih kok otak.
Malah malah masih harus membuat panitia. Betul, Prof. Bahkan ada dalam satu istilah ilmiah, Prof, decision making yang sesungguhnya itu adalah di bawah alam sadar kita, Prof. Ya tadi, ini jantung mau berhenti loh. Ya. Nggak usah nunggu dawo, nanti yang dawi saja malah nggak beres gitu kok. Ya. Wah, luar Gitu. biasa. Wah, seperti itu ditiru dalam kehidupan nyata. Mobil kita diberi alam, Dok. Persis, Prof. Tentu orang aja tuh teriak-teriak. Persis. Maka nun sewu, Prof, kalau kita melihat perilaku orang, ya, kenapa kita harus mudah memaafkan? Karena sebetulnya gerak-gerik manusia itu lebih banyak dikuasai keputusan yang ada di alam bawah sadar itu, Prof. Sadar. Ya. Jadi ini saya kira pembelajaran yang baik ya. Jadi di dalam membangun komunikasi antar individu itu memang selalu mengedepankan pemaafan gitu. Oke. Baiklah, Dok. Ini sudah luar biasa itu. Berawal dari keringat dingin, tetapi penjelasannya sangat luas dan implikasinya keringat dingin, keringat sejagung-jagung itu tidak sembarangan loh ya. Jadi perlu diperhatikan secara serius dan pasrah berdoa Persis. supaya saraf-saraf simpatis dan parasimpatis itu bisa bekerja dengan baik dalam Alhamdulillah. memberikan informasi kepada kita yang punya tubuh. Betul nggak, Dok, itu? Persis. Dan yang lebih penting memberikan kesempatan saraf yang sebelah itu parasimpatis Parasimpatis. mengambil peran yang lebih kuat lagi sehingga tubuh tetap terjaga integritasnya gitu, Bro. Biasa, Dok. Kayak ada aja itu. Kalau sistem politik kita itu menganut sistem tubuh itu sehat-sehat saja politik kita ya. Tapi Baik. karena tidak menganut sistem tubuh kita ya jumpalitan juga keadaannya. Baiklah, Dok. Kita saatnya harus berpisah walaupun berat. Tapi kita akan ketemu lagi Jumat yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.